Biku, saya Kristina Natalia dengan NPM 2113 04100. Pada kesempatan kali ini akan memperhatikan keterampilan menjelaskan materi. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita sebelum memulai pelajaran hari ini, saya minta Bapak untuk memimpin doa pembuka. Silakan. Pelajaran dimulai, kita berdoa bersama. Terima kasih sudah memimpin doa. Semoga pelajaran kita hari ini benar-benar bisa kita ikuti, jadi bermanfaat juga. Ada yang nonton? Berapa dia kan? Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, saya mau presensi dulu. Tapi untuk kali ini presensi ini tuh berbeda. Jadi gini, ketika saya panggil nama kalian, kalian tidak boleh menunjukkan hadir. Karena kita masih dalam topik bahasa tentang drama, jadi kita agak berkonferensi. Jadi nanti kalian bayangkan saja kalian menjadi sosok atau sosok itu. Saya mau jadi tukang jamu, mau jadi banci, mau jadi penjual, mau jadi nelayan, terserah. Di bajak laut boleh. Yang penting satu figur. Nanti kalian ketika saya panggil namanya, kalian bisa sebutkan nama kalian atau menjawab hadir atau bagaimana, improvisasi saja. Nanti kalian bisa menggunakan ciri-ciri atau ciri khas dari figur itu untuk menunjukkan bahwa kalian hadir. Bisa ada yang bertanya? Nah, jelas terus ya. Saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir figur apa yang mau dipakai untuk presensi hari ini, oke? Oke, sampai 1, 2, 3, sampai 3 setengah, 4 setengah, 4 seperempat. Oke. Siap tidak siap? Yang tidak menjawab, saya apa? Wah, udah Samara. Halo Ibu, Samara hadir. Saya siapa ceritanya? Mobil, boleh. Tidak hadir, emang hadir. Saya penasaran ini siapa sebenarnya? Itu di TikTok kayak gitu Bu. TikTokers. Siap Bu. Udin, tidak hadir. Tukang sate ya Udin. Masih ada tukang sate teman. Kalau yang ada panggil ya. Pertama dari tanpa perasaan. Waduh, berat. Saya belum lama ya lama. Lemes sekali. Kamu dia apa ini sudah? Bapak saya mau. Yang ini beda. Presensi ada semua. Kalian sudah sarapan? Belum. Di depan restoran. Jangan kita lemes. Kalau ada yang bisa lemes, gimana kita bawa? Dibeli. Sudah lanjut. Jadi hari ini kita masih membahas materi. Tapi sebelum itu kita coba ulas materi minggu lalu. Minggu lalu kita apa ya? Pengertian di sini ya terus. Perbedaan, perbedaan insulin basic apa? Ada apa?
Coba ibu tanya tentang apa ya? Tableau itu apa sih? Ibu drama yang nggak ada di dalamnya. Oh iya benar. Dialog, dialog. Drama yang cuma drama aja. Ini apa ya? Ini dialogi, betul. Sip, bukan. Kemudian kalau misalnya drama, dia itu tidak sama. Kemudian dia itu namanya apa? Kemudian kalau misalnya unsur drama yang dia itu ada waktu, tempat, suasana, itu namanya apa ya? Dia tahu nggak? Ayo, latar. Oke, latar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Basic. Selanjutnya berdasarkan ada tidaknya naskah, ada dua jenis drama. Ada itu tidak? Modern dan tradisional. Bedanya antara drama modern sama tradisional apa? Kalau modern itu ada teksnya, kalau tradisional itu tidak ada. Betul, sip. Kurang beda. Iya, jadi benar. Kalau misalnya drama modern itu pakai naskah. Kalau yang tradisional itu tidak benar naskah. Ini dia secara lisan. Selanjutnya, kalian ada yang ditanyakan dari pertemuan sebelumnya, siapa tahu ada materi yang belum dimaksud. Sangat jenius. Selanjutnya ya, yang seru kita akan bermain lagi. Ada satu, saya akan ajak kalian untuk bernyanyi di pagi hari. Satu bait aja, satu bait tapi pasti akan menguras energi dan semangat kalian. Enggak, semangat itu nggak boleh dikuras, harus meningkatkan. Jadi ini adalah sedikit yang mungkin kalian pernah dengar nadanya ya. Jadi nadanya itu seperti ini. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap sadar. Aku tahu sadar siap melakukan. Nadanya aman ya, apa namanya? Kenal semua ya, nggak asing sama nada ini. Nah, coba kita nyanyi dulu nada apa lagunya ya. Satu, dua, tiga. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap sadar. Aku tahu sadar siap melakukan. Oke, kita naik level sekarang, ada gerakan. Jadi dalam 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kata itu ada gerakan sini. Aku menunjukkan. Kemudian tahu sadar. Kemudian siap. Posisi melangkah kita bisa bergerak. Oke, aman? Coba sekarang berdiri semuanya boleh? Yuk, berdiri. Ayo, sudah berdiri semua. Kita coba pelan-pelan ya. Lalu dengan gerakan 1, 2, 3. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap sadar. Aku tahu sadar siap melakukan. Lagi, aman ya? Bisa? Kata juga jenius, masa ini tidak bisa. Yuk, 1, 2, 3. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap melakukan. Aku tahu sadar siap sadar.
pembelajaran drama ini. Ada dua nih. Yang pertama, analisis visi. Siapa? Siapa? Drama dulu. Isi drama. Oke, isi naskah drama ya. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan itu apa sih? Bisa memerankan gitu ya. Kita udah mulai bisa berekspor, kita bisa apa ya namanya? Apa namanya guys? Apa ya? Improvisasi. Kita sudah bisa mengimprovisasi. Ya, jadi naskah drama. Jangan ketawa dulu. Siapa yang tahu fungsi dari naskah drama? Naskah drama. Sebagai arahan, betul. Panduan, betul. Lagi. Panduan apa? Dengan sama ya, beda di sini. Apa? Tunjuk bisa. Oke, jadi naskah drama dalam suatu drama itu berisi tentang naskah drama itu siapa? Dialog. Sama bisa jadi apa lagi? Ya, dialognya betul. Adegan bisa ada adegannya. Oke, betul. Jadi naskah drama adalah pedoman yang berisi apapun yang akan dilakukan oleh pelakon dalam cerita. Pelakon itu siapa? Bisa jadi manusia. Jadi tokoh itu nggak selalu manusia. Bisa jadi pohon, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi hewan. Tokoh itu adalah subjek yang dia akan menjalani cerita, jalankan cerita itu. Jadi pelakon itu nanti artisnya tokohnya. Nah, jadi dalam naskah drama itu ada dialognya, ada alurnya, ada unsur apa namanya unsur intrinsiknya. Yang kemarin kita pelajari ada apa aja? Drama, alur 4. Nanti gimana? Nah, ini dia tampilan dari naskah drama. Yang di sebelah kanan itu judulnya kantong plastik atau tas ranjang. Pasti tas ranjang ya? Selanjutnya naskah drama. Jadi dalam naskah drama ini itu di dalamnya ada yang namanya babak, adegan, prolog, dialog, dan epilog. Kira-kira teman-teman ada nggak yang tahu apa sih babak itu? Apa ya? Babak itu hewan yang kayak panjang jalan. Ada yang tahu nggak? Babak apa? Bisa. Jadi babak itu adalah misah, portal ya, sekat. Jadi dalam drama itu besar. Sebuah lingkaran. Contohnya juga. Penyakitnya itu namanya babak. Nah, dalam sisi kanan dan sisi kiri itu nanti dibawa lagi jadi namanya adegan. Jadi kalau untuk menemukan babak itu dalam bahasa drama yang mana sih Bu? Babak itu ditandai dengan pergantian latar atau settingnya. Latar kan ada banyak ya, ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan latar-latar yang lain. Jadi untuk menandai babak 1 atau babak 2 itu kita bisa lihat dari pergantian latar. Misalnya perubahan latar dari latar sekolah menjadi latar pantai. Jadi pementasan, teman-teman kan tahu ya kalau pementasan pasti ada tirainya loh. Kita pergantian babak, layar dari latar tirainya itu nanti akan dia akan menunjukkan latar yang lain. Gitu. Jadi itu namanya pergantian babak. Selanjutnya adegan. Adegan itu adalah akar dari babak. Jadi babak itu dibagi menjadi beberapa adegan. Untuk melihat adegan yang satu dengan adegan yang lain, membedakan keduanya, kita bisa lihat dari pergantian tokoh. Misalnya nih, dalam satu pementasan, saya sedang bermain atau saya sedang menjadi seorang penulis. Kemudian ada seorang kaya, asik dan sebagainya. Kemudian dia berdialog.
bangun. Selesai itu, kemudian asik lagi. Kemudian ada lagi, Nuri sebagai pegawai swasta. Ya, itu namanya gantian hari. Jadi setiap ada apa yang masuk ke itu namanya ada gantian. Kemudian ada prolog dan jodohnya epilog. Prolog dan epilog itu adalah jodohnya, ya sepasang berkasih ya, ini bukan pasangan, mereka ini adalah pasangan, tidak bisa dipisahkan. Kalau ada prolog selalu ada epilognya. Prolog itu apa sih? Opening, bisa buka ya. Prolog itu tidak harus narasi. Prolog itu lebih mudah itu narasi. Nah mungkin kita bisa lihat di sini ya. Bagian yang narasi paling atas di bawah judul itu kan ada narasi. Semakin hari dan semakin berkembangnya zaman, bla 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 bla. Itu namanya prolog. Jadi ada pengantarnya. Biasanya prolog ini disampaikan oleh narator. Oh iya. Nah, saya ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas sama epilog sama dialog. Kita lanjut ya. Nanti kalau ditanyakan boleh. Selanjutnya kita bahas jodohnya dulu ya, epilog. Epilog itu apa sih? Jadi kalau misalnya nih di awal prolognya dibuka narator, besar kemungkinan ya epilognya akan disampaikan mana? Jadi nanti di bawah ini, misalnya nih, anggaplah yang di bagian ini selesai ya, nggak ada. Jadi prolognya itu epilognya ini. Itu, nah nanti keduanya itu akan disampaikan oleh narator. Kemudian di bagian tengah, bagian Ulan dan Irma, Tasya, Sabti dan lain sebagainya sedang berbicara, itu namanya apa ya? Dialog facilitator, namanya dialog. Jadi dialog itu adalah cakapan yang lebih dari satu orang. Kalau satu orang nih, saya ngomong sendiri, itu habis nih, belum berisik, belum makan, mana ya? Monolog, berbicara dengan diri. Kemudian ini kalau udah bahas tentang dialog. Jadi dalam dialog itu ada yang namanya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Mulai sekarang. Orientasi. Bagian ini menampilkan kenalan tokoh, masalah, latar belakang cerita. Oke. Kita garis bawahi ada pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua ada masalahnya. Biasanya masalah yang ditampilkan itu adalah masalah-masalah yang dasar. Jadi mereka itu sebenarnya apa sih? Kemudian latar belakang cerita. Bisa jadi kalau tadi saya sedang pusing memikirkan tentang saya kering. Dia doang. Itu masalah latar belakang cerita atau masalah. Selanjutnya komplikasi. Bagian ini menampilkan puncak masalah atau masalah awal yang semakin kompleks. Semakin kompleks artinya semakin bisa jadi semakin banyak, bisa jadi semakin panas. Yang penting dia semakin kompleks, semakin sulit. Kalau kalian pernah nonton drama Korea, itu pasti ada adegan yang paling puncak, paling panas. Misalnya apa ya? Pernah nonton drama apa nih? Korea, kain kebusan. Itu puncak masalahnya gimana? Boleh cerita ya? Puncak masalahnya pas zombie-nya itu udah semakin banyak. Terus kalau Gimana? makin brutal. Oke, ya jadi zombie ini memang itu ya. Dia mulai merajalela di wilayah itu. Itu adalah bagian komplikasi. Kemudian resolusinya, boleh kita baca lagi. Resolusi. Bagian ini menampilkan perbedaan masalah
Jadinya sedih kenapa? Yang pengorbanan di situ itu adalah akhir cerita. Akhir ceritanya lebih dramatis. Kalau sedih, kemarin masuk apa ya? Tragedi, oke sih kita masih ingat. Jadi dalam drama tadi ada apa aja? Pertama, jawaban. Oke, ada prolognya, ada bapak, ada deh. Ya, epilog. Nambah tiga nih. Solusi. Ada 8-nya. Nah, ada 8 nih. Coba kita lihat naskah drama. Pasang berpakaian. Oke, saya akan kirimkan file di grup WhatsApp kita ya. Oke, sudah terkirim. Nah, boleh dibuka dulu. Nah, dibuka. Nah, siapa penulis dari drama? Naskah drama ini? Apa itu sudah? Cukup tadi. Oke, jadi beliau menulis sebuah naskah drama. Judulnya adalah Sepasang Kami Puluh. Di sini saya coba beberapa kemudian saya tampilkan sebagai contoh. Pokoknya adalah ini dan pakai dua orang. Siapa yang bersedia bantu saya untuk membaca dialog itu boleh. Tidak mau jadi neneknya atau kakeknya, jadi neneknya boleh silakan. Itu jadi kakek ya. Dasar ayam juga ingat sudah ikut kerjaannya tidak ada lain selain soleh. Kiranya masih ada gadis-gadis yang suka mandang. Jadi kakek. Bagaimana kalau pakai kopiah ini? Astaga, usia kemana menjelang begini? Tidak kemana-mana, cuma mau duduk-duduk saja sambil baca koran. Nah, baca koran di sekitar kopi segala agar kau berikut. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bentuk dari naskah drama seperti ini. Kemudian itu bagiannya saya garis bawahi dalam itu ada ya namanya. Ambil cambil lalu. Kemudian jawab bisa kita bedakan ya. Jawab itu sama terakhir. Jadi untuk tugas hari ini, saya tugaskan kalian secara berkelompok itu menganalisis naskah drama ini dengan kelompok kalian itu dengan usul dan struktur yang sudah kita pelajari. Tadi ada 8. Jadi 8 coba kalian lihat di naskah itu apakah ada, apakah muncul atau tidak. Kalau tidak, boleh dibesarkan. Jadi sama kalian duduk sesuai kelompoknya. Yang dua-dua itu pasang-pasang. Karena video kita adalah pasang partitura, jadi harus pasang-pasang. Boleh, silakan. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan dari ibu. Nanti kita cek lagi. Aman jawab aku kalau panjang-panjang dipotong. Mantap cuy, 30 menit. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton ke sini. Nanti akan saya nilai. Udah capek ya? Masih fokus ya? Oh, oke. Ya, ini udah siang ya. Kita berapa menit lagi selesainya?
1 menit lagi dulu. 3 menit, oke masih bisa. 3 menit ya. Oke, hari ini kita belajar tentang naskah. Dalam tadi sudah menganalisis berdasarkan struktur sudah menjadi dari kemarin. Kita fokus ke unsur naskah drama, bukan unsur. Tadi unsur naskah drama ada 5 aja ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu epilog? Kemudian dalam dialog itu bagi lagi juga. Namanya yang pertama koordinasi, betul. Koordinasi, betul. Solusi pasti ingat semua. Ketika saya datang, saya bicara sendiri. Itu gimana ya? Besok aku mau pergi ke bagian ini disebut monolog bisa ada lagi. Kalau di 5 unsur tadi namanya dialognya ya. Ada lagi. betul orientasi. Iya, kan tadi kata kuncinya saya masuk ke dalam kamu. Jadi saya berbicara sendiri. Nah, jadi itu ada yang mau ditanyakan? Makin cukup. Buru-buru pulang kalian ya. Buru-buru. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ada demonstrasi. Jadi saya minta kalian kemarin sudah ini ya, sudah menyiapkan satu naskah drama. Nah, itu minggu depan kalian persiapkan diri untuk berdemonstrasi. Boleh pakai media kan kemarin kita sudah belajar tentang jenis drama, berdasarkan sarana ya. Ada yang pakai boneka, ada yang pakai layar. Gunakan itu. Atau kalian mau satu orang nih, misalnya Rida pokoknya butuh 3 dan dia bisa untuk bermain peran menggunakan 3 figur ini itu boleh. Jadi seperti storytelling. Oke. Ya bisa ya bisa. Saya minta yang mana ke sini. Oke sip. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di kalian. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta Bapak sekali untuk menutup dengan doa. Terima kasih untuk semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa besok. Dah. Saya Sahara Anggrani dengan NPM 21130411084. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudari Kristina pada saat Saudari Kristina menampilkan keterampilan menjelaskan. Dan pada saat memberi kejelasan, Saudari Kristina sudah menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki oleh siswa, maka Saudari Kristina tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Dan Saudari Kristina sudah menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Pada penggunaan contoh dan ilustrasi, Saudari Kristina sudah menggunakan contoh yang cukup, serta menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan. Dan Saudari Kristina juga sudah memberikan contoh yang digunakan sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Pada pengorganisasian, itu Saudari Kristina sudah menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian yang akan dia sajikan ke siswa, dan sudah memberikan istighsar butir-butir yang penting, serta mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dan dalam penjelasannya. Dan memberi penekanan dengan cara mengulangi, mengatakan dalam kalimat lain, dan menyebutkan satu demi satu seperti yang sudah memberikan penekanan yang berbeda.
yang diberikan dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan. Dan sudah memberikan tekanan yang diberikan dengan demonstrasi. Selanjutnya pada komponen balikan, saudari Kristina sudah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa, serta saudari Kristina sudah menggunakan balikan untuk menyesuaikan ketetapan atau mengubah maksud penjelasan. Demikian hasil dari pengamatan terhadap keterampilan menjelaskan dari saudari Kristina. Terima kasih.